Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kita lanjut lagi nih, menyelami buku Emotional Intelligence-nya Daniel Goleman. Ya, sekarang masuk bagian ketiga ya. Betul, bagian 3. Dan kita mau fokus banget ke satu bab spesifik, bab 10. Mengelola dengan hati. Nah, ini menarik nih, karena ini langsung ke area praktis ya, tempat kerja. Iya kan? Bab ini tuh penting banget, karena ngomongin gimana kecerdasan emosional, atau ya sebaliknya, kalau kurang, itu punya dampak nyata di kantor. Betul. Kita bakal coba bedah bareng. Gimana sih ngelola emosi diri sendiri, terus emosi orang lain, itu jadi kunci. Mulai dari soal kepemimpinan, cara ngasih kritik, Ya, kerja sama tim yang sekarang makin beragam banget, ya kan? Sampai soal bangun jaringan yang efektif. sumber kita kali ini juga, wah, kayak studi kasus sama riset menarik. Siap lah ya kita bedah. Siap dong. Dan ini penting, ini bukan cuma teori bagus-bagusan gitu ya. Sumber-sumber yang dirujuk Goleman, kayak laporan soal pilot yang temperamental itu. Oh iya, yang itu ya. Iya, terus ada survei ke eksekutif, contoh kritik sarkastik dari manajer. Itu semua nunjukin satu hal, ngelola emosi di kerjaan itu krusial banget. Makanya disebut mengelola dengan hati. Ini beneran inti, bukan basa-basi. Oke. Kalau gitu kita mulai dari mungkin sisi gelapnya dulu kali ya. Apa sih harga yang mesti dibayar kalau kecerdasan emosional ini absen gitu di tempat kerja? Nah, itu dia. Contoh pilot tadi aja udah ngeri ya. Gimana suasana hati satu orang yang nggak kekontrol bisa bahayain banyak nyawa. Itu kan ekstrim. Banget. Terus ada survei Makobi ke ratusan eksekutif, hasilnya jelas, hati atau kecerdasan emosional itu jadi faktor pembeda pemimpin yang efektif. Atau contoh spesifik di buku soal wakil presiden yang ngasih kritik sarkastik di depan timnya langsung. Yang itu ya. Iya, hasilnya apa? Bukan cuma spesifikasi produknya ditolak mentah-mentah, tapi moral timnya anjlok, hancur lebur. Ini bukti nyata banget betapa destruktifnya kalau kita gagal paham dampak emosi kita ke orang lain. Apalagi di era sekarang, kata Zuboff kan, mesin pintar makin banyak, justru skill emosional manusia jadi makin penting. Nah, ini nyambung nih ke salah satu skill yang paling, susah kayaknya ya di kerjaan. Ngasih kritik. Sering banget niatnya baik, tapi cara nyampeinnya malah bikin orang jadi defensif, atau malah jadi malas, demotivasi. Betul sekali. Gimana sih caranya biar kritik itu jadi cerdas gitu, kata Goleman? Nah, ini inti dari mengelola dengan hati pas ngasih feedback. Goleman ngacu ke Weisinger sama Levinson ngasih beberapa kunci buat kritik cerdas. Pertama, dan ini penting banget, spesifik. Spesifik ya? Iya, jangan ngambang atau malah nyerang orangnya. Fokus ke apa sih masalahnya, terus gimana cara memperbaikinya. Dan ini berlaku juga buat pujian loh, biar orang tahu persis apa yang udah bagus dan perlu dipertahankan. Oh, bener juga. Pujian juga perlu spesifik. Iya dong. Kedua, tawarkan solusi. Jangan cuma nunjuk masalah, terus udah tinggal gitu aja. Bantu arahin, kasih ide gimana biar bisa lebih baik. Jangan bikin orang merasa buntu. Oke, masuk akal. Terus? Ketiga, sampaikan secara langsung dan pribadi. Sebisa mungkin hindari memo dingin atau email yang blak-blakan tanpa ada ruang buat diskusi. Ngobrol langsung itu beda rasanya. Iya. Lebih manusiawi ya? Persis. Dan keempat, ini yang paling butuh kecerdasan emosional tinggi. Tunjukkan kepekaan atau empati. Coba deh kita bayangin kalau kita yang ada di posisi orang itu, nerima kritik kayak gitu rasanya gimana? Nah, ini dia. Tanpa empati, kritik seobjektif apapun tetap bisa nyakitin hati. Empati ini rasanya jadi kunci juga ya pas kita ngomongin soal keberagaman di tempat kerja. Sekarang kan kantor makin campur aduk ya latar belakang orang-orangnya. Gimana II bantu ngelola ini? Wah, krusial banget. Ini bukan cuma soal sopan santun doang, tapi udah jadi isu bisnis yang pragmatis. Kenapa? Karena tenaga kerja kita makin beragam, pelanggan kita juga makin beragam. Bener. Kalau dikelola dengan baik, keberagaman ini bisa jadi sumber inovasi yang luar biasa. Tapi kalau enggak, wah bisa jadi sumber konflik terus-terusan. Kita lihat deh contoh ekstrimnya, kasus restoran Dennis itu. Oh, yang soal diskriminasi itu ya? Iya, itu kan contoh dampak buruk dari prasangka yang terang-terangan. Tapi seringnya, menurut penelitian kayak Gartner dan Davidio, bias itu lebih halus, lebih subtle, kadang kita nggak sadar. Gitu ya.
Dan menurut Pettigrew, prasangka itu seringnya udah ketanam dari kecil, jadi agak susah diilangin total secara emosional. Nah, jadi fokusnya di tempat kerja itu bukan ngilangin perasaan bias itu, tapi belajar bertindak tanpa bias. Oh, jadi lebih ke tindakannya ya? Iya, bertindak adil, terlepas dari apa yang mungkin kita rasain di dalam. Nah, ini butuh kesadaran diri sama manajemen diri yang kuat banget, bagian dari EI itu tadi. Oke, menarik. Jadi AI bantu kita tetap fair meskipun mungkin di dalam ada bias ya. Oke, terakhir nih Goleman bahas soal jaringan kerja informal. Kenapa ini penting? Terus hubungannya sama AI gimana? Nah, ini juga sering kelewat nih. Efektivitas kita di kerjaan itu nggak cuma ditentuin sama struktur formal, jabatan, dan lain-lain, tapi juga sama jaringan informal ini. Jaringan informal, maksudnya? Maksudnya hubungan antar orang yang nggak selalu kelihatan di bagian organisasi. Analisis nunjukin ada setidaknya 3 tipe penting. Jaringan komunikasi, ya simpelnya siapa ngobrol sama siapa lah. Terus jaringan keahlian, siapa tempat kita nanya kalau ada masalah teknis. Oke. Dan yang paling menarik, jaringan kepercayaan. Nah, ini dia. Ternyata jadi orang paling pinter secara teknis di kantor, itu nggak otomatis bikin Anda jadi orang yang paling dipercaya. Wah, benar juga ya. Kepercayaan ini dibangun lewat hal-hal lain. Kemampuan buat berbagi keraguan, mau ngaku salah, nunjukin sisi rentan kita sedikit. Nah, Goleman bilang, orang-orang yang paling sukses, yang paling unggul di organisasi, itu biasanya kuat di ketiga jaringan ini. Jadi nggak cuma pinter teknis aja ya? Nggak cukup, mereka ahli, iya, tapi juga komunikator yang handal, dan yang paling penting, orang yang bisa dipercaya sama rekan-rekannya. Dan jelas banget kan, buat bangun kepercayaan kayak gini, butuh keterampilan sosial yang tinggi, yang notabene bagian penting dari kecerdasan emosional. Jelas banget sih benang merahnya sekarang. Jadi, mengelola dengan hati itu bukan sekedar slogan manis doang ya, tapi benar-benar aplikasi nyata kecerdasan emosional di setiap interaksi kerja kita. Betul. Mulai dari cara kita ngasih feedback, cara kita menghargai perbedaan orang lain, sampai gimana kita bangun fondasi kepercayaan yang kokoh di tim. Rasanya, tanpa ini, keahlian teknis sekeren apapun jadi kurang nendang gitu ya. Persis. Tujuannya tuh bukan buat jadi robot tanpa emosi di kantor, ya nggak mungkin lah dan nggak manusiawi juga. Tapi lebih ke gimana kita bisa ngelola emosi itu dengan cerdas. Emosi kita sendiri, juga emosi orang lain, Supaya, supaya bisa tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif, lebih kolaboratif, dan ya ujung-ujungnya lebih manusiawi. Tempat di mana orang merasa aman, dihargai, dan termotivasi buat kasih kontribusi terbaiknya. dalam banget sih ini. Oke deh, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Coba deh lihat lingkungan kerja Anda sekarang. Coba direnungkan ya. Iya, sejauh mana sih prinsip mengelola dengan hati ini udah terasa denyutnya di tempat Anda? Dan mungkin ada nggak sih satu langkah kecil aja, sekecil apapun, yang bisa Anda mulai lakukan besok buat memperkuat jembatan kepercayaan sama satu orang aja di tim Anda? Langkah kecil aja dulu. Betul. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya ya.